Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mata kuliah AKM atau Akuntansi Keuangan Menengah dengan bab penyusutan, penurunan nilai, dan depresi. Sebelumnya, mari kita perkenalan dulu ya. Yang pertama, aku sendiri, yakni Syahrani Amadia Iswanto dengan NIM 2302061. Lalu ada teman saya, Eva Nurdiana dengan NIM 2302010. Lalu ada Alvinatul Qoniah dengan NIM 2302005. Lalu ada Elsa Septiana Anggreni dengan NIM 2302029. Lalu yang terakhir ada Aldila Putri Cesar Susan Permatasari dengan NIM 2302045. Next. Penyusutan. Apa sih pengertian penyusutan itu? Penyusutan yakni proses akuntansi untuk mengalokasikan biaya aset berwujud untuk pengeluaran secara sistematis dan rasional untuk periode-periode yang diharapkan mendapatkan manfaat dari penggunaan aset tersebut. Lalu, pengalokasian biaya aset jangka panjang. Yang pertama, aset berumur panjang atau yang biasa disebut dengan biaya penyusutan. Lalu ada tidak berwujud atau biaya amortisasi. Lalu ada sumber daya mineral atau pengeluaran penipisan. Next. Faktor-faktor yang terlibat dalam proses penyusutan. Basis yang dapat dicela. Di sini ada original cost dengan nilai $10.000, lalu ada less residual value dengan nilai $1.000, lalu mendapatkan hasil berupa depreciation base dengan hasil $9.000. Next. Faktor-faktor yang terlibat dalam proses penyusutan. Estimasi masa hidup layanan. Estimasi masa hidup layanan itu sendiri, kehidupan layanan sering berbeda dari kehidupan fisik. Perusahaan pensiunan aset terdiri dari dua alasan. Yang pertama, bisa berupa faktor fisik. Faktor fisik berupa korban atau kadaluarsa kehidupan fisik. Dan yang terakhir ada faktor ekonomi, yakni ketidakmampuan, supersession, dan usang. Next. Metode-metode penyusutan. Profesi ini membutuhkan metode yang digunakan untuk menjadi sistematis dan tentunya juga rasional. Meliputi 1. Metode aktivitas atau unit penggunaan atau produksi. Yang kedua, metode garis lurus. Yang ketiga, metode biaya yang berkurang. Metode biaya yang berkurang ini ada dua loh. Yang pertama, jumlah digit tahun. Yang kedua, metode penurunan keseimbangan. Next. Ini ada contoh metode aktivitas. Ilustrasi yang kami gunakan ialah jika Stanley menggunakan crane selama 4.000 jam pada tahun pertama. Berapakah biaya penyusutan tersebut? Di sini data-datanya udah ada ya. Yang pertama, cost of crane berjumlah $500.000. Lalu ada estimate useful life selama 5 tahun. Lalu ada estimate residual value berjumlah $50.000. Lalu yang terakhir ada productive life in hours selama 30.000 jam. Di sini rumusnya ialah cost less residual value dikali hours this year dibagi total estimate hours. Hasilnya berupa
depreciation charge. Costless residual value itu 500.000. 500.000 itu dari mana sih? 500.000 itu dari cost of grain dikurang 50.000. 50.000-nya itu dari estimate residual value, lalu hasil tersebut dikalikan dengan $4.000 dan lalu 4.000 jam maksudnya, lalu dikalikan dengan 30.000 jam dibagi 30.000 jam sama dengan $60.000. Next. Pin. Untuk selanjutnya yaitu metode garis lurus. Kita sama ya menggunakan dari perusahaan Stanley. Ada data-datanya yang disebutkan oleh Tasya tadi. Jadi untuk rumus metode garis lurus yaitu costless residual value dibagi dengan estimate service life sama dengan depreciation charge. Costless residual value sama dengan $500.000 dikurangi $50.000 dibagi 5 tahun sama dengan $90.000. Next. Yang terakhir ada metode biaya berkurang. Kita menggunakan yang perhitungan sum of the years alternatif atau jumlah digit tahun. Yaitu di mana penyebutnya misalnya 5 tahun. Misalnya 5 tahun, jadi kita menghitungnya 5 ditambah 4, ditambah 3, ditambah 2, ditambah 1, sama dengan 15. Adapun rumus lain yaitu N buka kurung N plus 1 tutup kurung dibagi 2 sama dengan 5 buka kurung 5 plus 1 tutup kurung dibagi 2 sama dengan 15. Next. Penyusutan komponen. Di sini ada ilustrasi dari Euro-Asia Airlines yang membeli pesawat seharga 100 juta euro pada tanggal 1 Januari 2011. Yaitu pesawat ini memiliki kehidupan yang berguna 20 tahun dan menggunakan metode penyusutan garis lurus. Untuk mengidentifikasi komponen, jumlah, dan kehidupan yang berguna sebagai berikut. Yang pertama ada airframe yang berjumlah 60 juta euro dan masa ekonomisnya 20 tahun. Yang kedua ada engine components, yaitu 32 juta euro dan masa ekonomisnya 8 tahun. Yang ketiga ada other components, yaitu 8 juta euro, masa ekonomisnya 5 tahun. Next. Ini adalah perhitungan untuk komponen depresiasinya. Rumusnya yaitu komponen amount dibagi useful life sama dengan komponen depresiasi. Yang pertama ada airframe yang berjumlah 60 juta euro dibagi 20 tahun sama dengan 3 juta euro. Yang kedua ada engine components 32 juta euro dibagi 8 tahun sama dengan 4 juta euro. Yang ketiga ada other components yang berjumlah 8 juta euro dibagi 5 tahun sama dengan 1.600.000 euro. Jumlah komponen depresiasinya adalah 8.600.000. Lalu kita masukkan ke dalam jurnal penyusutan untuk tahun 2011. Jurnalnya yaitu depreciation expense besar 8.600.000 euro. Kemudian dikreditkan akumulasi depresiasi airplanes besar 8.600.000. Next. Pada bab selanjutnya yaitu ada penyusutan dan penggantian PP dan E. Penyusutan yaitu tidak melibatkan arus kas keluar saat ini, dan yang kedua dana untuk penggantian aset berasal dari pendapatan. Adapun revisi tingkat depresiasi, yang pertama dipertanggungjawabkan pada periode saat ini dan prospektif. Yang kedua tidak ditangani secara retrospektif, dan ketiga tidak dianggap kesalahan atau item luar biasa. Next. Saya akan melanjutkan presentasinya. Arcadia HS membeli peralatan seharga $510 yang diperkirakan memiliki masa hidup yang berguna selama 10 tahun dengan nilai sisa $10.000 pada akhir waktu itu. Deflasi telah dicatat selama 7 tahun secara garis lurus pada tahun 2010. Tahun ke-8 ditentukan
siswa total perkiraan hidup harus 15 tahun dengan nilai sisa $5.000 pada akhir waktu itu. Pertanyaannya, yang pertama, apa entry jurnal untuk memperbaiki deflasi tahun-tahun sebelumnya? 2. Hitung biaya penyusutan untuk tahun 2010. Jawabannya, equipment cost $510.000 dikurangi silver value $10.000. Deflasi plus sama dengan $500. Yes, Philip original 10 tahun. Unused deflasi $50.000 dikali 7 tahun sama dengan $350.000. Neraca Desember 31, 2009. Peralatan sebesar $510.000. Akumulasi penyusutan $350.000. Nilai buku bersih NBV sama dengan $160.000. Nilai buku bersih $160.000. Nilai penyelamatan baru $5.000. Basis yang tidak dapat ditinggalkan $155.000. Kehidupan yang berguna tersedia 8 tahun. Deflasi tahunan sebesar $19.375. Entry Jurnal 2020, beban penyusutan sebesar $19.375. Akumulasi penyusutan sebesar $9.375. Gangguan. Mengenali gangguan, aset berwujud berumur panjang terganggu ketika perusahaan tidak dapat memulihkan jumlah pengangkutan aset baik melalui penggunaan atau dengan menjualnya. Aset berwujud umur panjang terganggu ketika perusahaan tidak dapat memulihkan jumlah pengangkutan aset baik melalui penggunaannya atau dengan menjualnya. Jika indikator gangguan ada, maka tes gangguan harus dilakukan. Yang pertama, Seri-Gen-Mouth computer recover burnout, health, valve flash cash to sell, value in use. Baik, selanjutnya ada pada contoh yang pertama. Berhubung di sana tidak ada soal, maka soalnya akan saya bacakan terus. Pada tanggal 31 Desember 2011, Hanoi Company memiliki peralatan dengan biaya perolehan sebesar 26 juta dong dan akumulasi penyusutan sebesar 12 juta dong. Peralatan ini memiliki total umur manfaat 4 tahun dengan nilai residual sebesar 2 juta dong. Informasi berikut berkaitan dengan peralatan ini. Yang pertama, jumlah tercatat peralatan ini pada tanggal 31 Desember 2011 adalah 14 juta dong, dari 26 juta dong dikurangi 12 juta dong. Yang kedua, Hanoi menggunakan penyusutan garis lurus. Penyusutan Hanoi adalah sebesar 6 juta dong, yang dimana diperoleh dari 26 juta dong dikurangi 2 juta dong dibagi 4 untuk tahun 2011 dan telah dicatat. Yang ketiga, Hanoi telah menetapkan bahwa jumlah terpulihkan untuk aset ini pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar 11 juta dong. Lalu yang keempat, sisa umur manfaat peralatan setelah 31 Desember 2011 adalah 2 tahun.
di sini tertulis kerugian penurunan nilai sebesar 3 juta dong, yang dimana diperoleh dari 14 juta dong, dikurangi 11 juta dong, lalu dikurangi oleh akumulasi penyusutan peralatan sebesar 3 juta dong. Next. Lalu setelah pengakuan rugi penentuan nilai pada tahun 2011, jumlah yang tercatat sebesar 11 juta dong, yang dimana diperoleh dari 14 juta dong dikurangi 3 juta dong untuk tahun 2012. Hanoi Company menentukan total umur manfaat peralatan tidak berubah, sehingga sisa umur manfaat peralatan ini masih 2 tahun. Namun estimasi nilai residual peralatan sekarang adalah 0. Estimasi nilai residual, Hanoi terus menggunakan penyusutan garis lurus dan membuat jurnal untuk mencatat penyusutan 2012 yang dimana beban penyusutan sebesar 5.500.000 dan dikurangi akumulasi penyusutan peralatan sebesar 5.500.000. Hanoi mencatat penyusutan pada periode setelah penurunan nilai menggunakan jumlah tercatat dari aset yang telah disesuaikan dengan penurunan nilai. Kemudian mengevaluasi apakah peralatan tersebut kembali turun nilainya pada akhir 2012. Misalnya jumlah yang tercatat peralatan Hanoi pada tanggal 31 Desember 2012 adalah 5.500.000 yang berasal dari 26 juta dong dikurangi 12 juta dong dikurangi 3 juta dong dikurangi 5.500.000 dong. Jika Hanoi menentukan bahwa jumlah yang terpulihkan pada tanggal 31 Desember 2012 adalah lebih rendah dari 5.500.000 dong, maka tambahan kerugian atas penurunan nilai itu akan kembali tercatat. Next. Lalu ada unit pembangkit uang tunai. Unit pembangkit uang tunai ketika kita tidak mungkin untuk menilai satu aset untuk gangguan karena aset tunggal yang menghasilkan arus kas yang hanya dengan kombinasi dengan aset lain, maka perusahaan mengidentifikasi kelompok aset terkecil yang dapat diidentifikasikan yang menghasilkan arus kas secara independen dari arus kas aset lain. Lalu selanjutnya ada gangguan aset yang akan dibuang. Ada 3. Yang pertama, laporkan aset yang terganggu tersebut pada nilai yang dapat direlasikan dengan biaya atau bersih yang lebih rendah, atau nilai wajar yang lebih sedikit biaya untuk dijual. Yang kedua, tidak ada penyusutan atau amortisasi yang diambil pada aset yang ditahan untuk dibuang selama periode mereka ditahan. Lalu yang ketiga, dapat menulis atau menurunkan aset yang ditahan untuk dibuang di periode mendatang selama jumlah yang di bawah setelah penulisan tidak melebihi jumlah pengangkutan aset sebelum gangguan. Next. Selanjutnya ada depresi. Pengertian dari depresi itu sendiri ialah proses mengalokasikan biaya sumber daya mineral, yang dimana sumber daya alam tersebut dibagi menjadi 2 kategori. Yang pertama aset biologis, contohnya seperti kayu. Yang kedua sumber daya mineral seperti minyak. Contoh dari aset biologis yaitu lahan kayu yang digunakan untuk pendekatan nilai wajar dan yang telah dibahas pada bab sebelumnya, yaitu bab 9. Lalu yang kedua, sumber daya mineral atau mineral research, yang fitur utamanya itu ada 2, yaitu pengambilan konsumsi aset dan penggantian aset hanya dengan tindakan alam. Next. Selanjutnya ada membangun basis penipisan, yang dari komputasi basis penipisan yang melibatkan untuk yang pertama biaya praeksplorasi, yang kedua biaya eksplorasi dan evaluasi, dan yang ketiga biaya pengembangan.
Apa sih biaya praeksplorasi itu? Biaya praeksplorasi itu biaya yang terjadi sebelum perusahaan memperoleh hak hukum untuk mengeksplorasi acara spesifik. Contohnya seperti Royal Dutch Shell, GBR, and LLD dapat melakukan pengujian seismik pada lokasi prospek pengeboran minyak sebelum mengeluarkan biaya besar untuk eksplorasi. Nah, ini yang disebut biaya praeksplorasi. Lalu kedua ada biaya eksplorasi dan evaluasi, yang contohnya yaitu perolehan hak untuk mengeksplorasi, studi topografi, geologi, geokimia, dan geofisika, pengobaran eksplorasi, sampling, dan aktivitas yang terkait dengan evaluasi kelayakan teknis dan viabilitas komersial atas penggalian sumber daya mineral. Lalu tahapan yang terakhir yaitu biaya pengembangan. Biaya pengembangan ini terjadi ketika setelah kelayakan teknis dan viabilitas komersial produksi itu ditunjukkan, maka aset eksplorasi dan evaluasi itu direklasifikasikan sebagai biaya pengembangan. Nah, biaya pengembangan ini dibagi menjadi dua, yaitu biaya peralatan berwujud dan biaya pengembangan yang tak berwujud. Contoh biaya yang berwujud yaitu semua transportasi dan alat berat yang dapat digunakan untuk mengekstrak sumber daya mineral. Contoh yang tidak terwujud yaitu item-item seperti biaya pengeboran, biaya lubang, biaya sumur, dan biaya terowongan. Oke, next. Selanjutnya, mengenai penulisan biaya sumber daya. Biasanya, perusahaan menghitung penipisan pada metode unit produksi menggunakan pendekatan aktivitas, di mana penipisan sendiri adalah fungsi dari jumlah unit yang diekstrak selama periode tersebut. Perhitungannya, yang pertama mengenai biaya depresi per unit. Rumusnya, total biaya dikurangi dengan nilai residual dibagi total estimasi unit yang tersedia. Sedangkan untuk menghitung depresi, rumusnya unit diekstrak dikali dengan biaya per unit. Next. Dalam memperkirakan cadangan yang dapat dipulihkan, perhitungannya sama seperti memperhitungkan perubahan estimasi. Kemudian, merevisi tingkat penipisan secara prospektif, dan yang terakhir membagi sisa biaya dengan perkiraan baru dari cadangan yang dapat dipulihkan. Selanjutnya, presentasi tentang laporan keuangan. Pengungkapan terkait pengeluaran I dan I atau elektrik dan elektronik harus mencakup yang pertama, kebijakan akuntansi untuk pengeluaran eksplorasi dan evaluasi termasuk pengakuan aset I dan I. Dan yang kedua, jumlah aset, viabilitas, pendapatan, dan pengeluaran, serta arus kas operasi yang timbul dari eksplorasi untuk dan evaluasi sumber daya mineral. Next. Selanjutnya, kita akan mengenali revaluasi. Perusahaan dapat menghargai aset berwujud berumur panjang setelah akuisisi dengan biaya atau nilai wajar. Network Rail, GBR, memilih untuk menggunakan nilai wajar dalam memperhitungkan jaringan kereta apinya. Misalnya yang pertama, peningkatan aset berwujud berumur panjang sebesar 429 juta euro. Yang kedua, perubahan nilai wajar diperhitungkan dengan menyesuaikan akun. Dan yang ketiga, aset dan menetapkan perolehan yang belum terrealisasi. Perolehan yang belum terrealisasi sering disebut sebagai surplus revaluasi. Dalam revaluasi, perusahaan dapat memilih untuk menghargai hanya satu kelas aset, katakanlah bangunan, dan tidak merevalue aset lain seperti tanah atau peralatan. Karena yang pertama, biaya substansial dan berkelanjutan yang terkait dengan penilaian. Yang kedua, keuntungan yang terkait dengan revaluasi di atas biaya historis tidak dilaporkan dalam pendapatan bersih, melainkan langsung ke ekuitas.
Yang ketiga, kerugian yang terkait dengan revaluasi di bawah biaya historis akan mengurangi pendapatan bersih. Dan yang terakhir, selain itu, semakin tingginya tuduhan penyusutan terkait aset revaluasi juga mengurangi pendapatan bersih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata ataupun perbuatan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.